Oke, assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan semoga anda sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Nah, jadi di project kali ini atau di video kali ini saya ingin sharing-sharing mengenai masih permasalahan atau persifisian motor Matic, khususnya motor Yamaha NMAX ya. Nah, apakah mengganti mangkok atau mengcustom mangkok yang seperti ini itu bisa benar-benar menghilangkan gerdek secara permanen atau tidak gitu kan ya. Jadi kan banyak juga orang yang mengeluhkan motornya itu gerdek, katanya kan banyak yang ngasih solusi, coba si mangkoknya itu di custom dibuat bolong-bolong katanya. Apakah benar seperti itu atau tidak gitu kan ya. Oke, langsung aja. Jadi selama saya menggunakan mangkok custom bolong-bolong ini ya, ini mangkok ori kode B65. Nah, kode B65 ini bisa digunakan di NMAX All ataupun NMAX New ya. Nah, ini mangkok ori di custom bolong-bolong. Nah, di bubut. Kalau yang ori kan dia bolongnya cuma 6 biji aja kayak gini. Nih, 6 bolong tengah yang gede-gede ini. Nah, sedangkan ini dibuat bolong-bolong di sininya, di pinggirnya gitu kan nih. Tuh. Terus ditambah yang kecil-kecil, terus di sini juga dibuat nih, tuh. Di sampingnya ya, dibuat bolong-bolong seperti ini. Jadi dengan menggunakan mangkok bolong-bolong seperti ini, sebenarnya ini bukan menghilangkan gerdek secara permanen ya. Tujuan membuat bolong-bolong di mangkok ini adalah agar si debu dari sisa kampas ganda atau kampas kopling ini itu nggak numpuk di area mangkok. Kan posisinya begini ya. Nah, posisinya kan begini. Nih. Nah, jadi si debu bekas kampas ini nggak numpuk di mangkok. Nih, nggak numpuk di sini. Kalau numpuk di mangkok itu menyebabkan gerdek atau selip. Itu yang dinamakan gerdek seperti itu, ya. Jadi makanya kenapa kita buat lubang bolong-bolong seperti ini itu agar si debu ini nggak numpuk di mangkok. Jadi si debu itu keluar lewat lubang-lubang sini. Makanya kita tambahkan lubang yang banyak seperti ini. Nah, itu tujuan utamanya ya. Jadi kan ada juga yang bilang, ya nah kalau gitu tetap dong, katanya debunya tetap nempel katanya di CVT, tetap numpuk. Iya betul. Tapi secara tidak langsung debunya nggak numpuk di mangkok, tapi numpuk keluar, numpuk di CVT. Itu nggak masalah, asal debunya ini nggak numpuk di mangkok. Kalau debu numpuk di mangkok itu menyebabkan gerdek, tapi kalau debu keluar numpuk di CVT sini itu aman, nggak apa-apa, ya nggak masalah. Yang penting jangan numpuk di mangkok, karena ini sebagai penggerak motor kita gitu kan ya. Nih, kalau kotoran numpuk di sini, ya debu numpuk di mangkok sini, otomatis ini akan selip pada saat si mangkok kampas ganda mekar itu selip ya, makanya dia gerdek gitu. Seperti itu. Itu tujuan utamanya sebenarnya ya. Jadi gerdek itu bisa disebabkan oleh kayak debu numpuk di sini, atau biasanya ada grease. Biasanya jarang sih. Kalau grease di sini tuh biasanya gara-gara si seal puli yang di sini itu bocor, makanya dia nyebar keluar numpuk ke mangkok sini biasanya ya. Jadi tetap aja utamanya biasanya yaitu debu atau kotoran yang numpuk di sini, makanya bikin selip, bikin gerdek tarikan. Nah, buat kalian mungkin yang pengen yang pakai yang ditambah kartel di sini boleh silakan. Cuman ya itu kekurangan, kalau mangkok yang sudah di kartel itu biasanya cepet mengikis atau cepet membuat tipis kampas ganda atau kampas kopling. Ini cepet tipis. Kalau mau di kartel tapi kampas gandanya ganti yang kayak model yang karbon. Kalau yang kayak Daytona itu lebih keras, itu lebih awet. Itu lebih rekomen ya, seperti itu. Yang saya rasakan sih jujur aja memang ada sedikit perubahan ya. Kalau waktu saya menggunakan si mangkok yang sebelum di custom, yang standar ini, itu kayak kurang responsif. Jadi kayak delay dan kayak berat gitu ya. Nah, setelah saya ganti menggunakan mangkok yang sudah di custom, nah otomatis kan beban si mangkok juga pasti beda, berkurang karena dia dibuang ya, otomatis lebih ringan. Nah, makanya pada saat kita gunakan itu ke performa juga berasa kayak lebih responsif gitu, lebih enteng, kayak lebih sereng gitu. Jadi kayak lebih
spontan lah, kayak lebih spontan gitu. Nah itu mungkin sedikit perbedaan dari mangkok yang belum di custom dan sudah di custom. Sedikit perbedaan mungkin di performa itu ya. Jadi ini lebih spontan, lebih responsif karena lebih ringan ya. Itu. Jadi mungkin buat kalian nih yang masih bingung gitu kan, apa sih tujuan dari mangkok custom ini? Apakah benar-benar bisa mengobati geradak? Jawabannya adalah memang bisa mengobati geradak, betul, meminimalisir, tapi nggak permanen sih menurut saya ya. Karena tetap aja ini harus diservis. Tapi jujur setelah saya menggunakan mangkok ini ya, dulu saya menggunakan ini itu memang sempat beberapa kali masalahnya itu adalah geradak. Jujur aja ya, geradak ya. Karena si debu itu numpuk di area mangkok. Makanya setelah saya mengganti mangkok yang di custom, sampai sekarang saya nggak pernah merasakan yang namanya gerdek. Tentunya kembali lagi ke perawatan ya, rutinitas perawatan CVT yang kita lakukan setiap ya 4.000 ataupun 6.000 gitu kan, kita servis, kita cek CVT-nya ya. Kalau mungkin nggak pengen keluar biaya mahal, bisa di servis sendiri gitu kan ya. Mungkin cara servis CVT ada di video saya sebelumnya. Lebih hemat, lebih puas kalau sendiri ya, seperti itu. Nah jadi buat kalian mungkin yang pengen meminimalisir atau menghilangkan gerdek, kalian bisa gunakan mangkok ori yang di custom seperti ini ya. Ini sangat rekomen, jujur aja ini sangat rekomen. Sekali lagi harus mangkok yang ori ya, lebih kuat, lebih awet dan lebih bagus. Nah mungkin buat kalian yang berminat, mungkin nanti link pembelian saya simpan di deskripsi atau saya simpankan di kolom komentar ya buat kalian yang minat. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam Maksi.